Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang topik 3 demonstrasi konstekstual, yaitu menganalisis asesmen di ruang kelas. Kelompok 2 beranggotakan dengan yang pertama Pak Amiruddin, kedua saya sendiri Herti Nuriana, ketiga ada Mbak Lydia Rizky, keempat ada Mbak Siti Himatul Aulia. Baik, kami di sini menganalisis asesmen mengenai modul ajar dari salah satu guru yang ada di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 02 Purwokerto. Sebelum kita menjelaskan apa saja yang perlu dianalisis, maka perkenankan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai modul ajar yang dibuat oleh guru tersebut. Yang pertama ada identitas sekolah. Modul ini dibuat oleh Bu Witi Suryani. Modul ini dibuat oleh Bu Witi Suryani. Temanya adalah sistem organ manusia. Oke, fasenya adalah fase C, kelas 5, dengan tujuan pembelajaran adalah menentukan sikap atau tindakan yang sesuai dalam menjaga dan merawat organ sistem pernafasan, pencernaan, dan peredaran darah dengan memperhatikan struktur serta fungsinya. Jenis asesmen yang digunakan oleh Bu Witi ini adalah ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif di sini Bu Witi menggunakan dua, yaitu performa test dan tes tertulis. Dan asesmen sumatif Bu Witi menggunakan tes tertulis saja. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, Bu Witi menggunakan 3 aspek, yang dimana di sini ada menentukan organ saluran pernafasan, pencernaan peredaran darah manusia, mengidentifikasikan jenis penyakit yang menyerang organ pernafasan, menentukan sikap dan tindakan yang sesuai dalam menjaga dan merawat organ sistem pernafasan dan pencernaan peredaran darah manusia. Dengan level kecakapan terdapat 2, mulai dari 0, 1, dan 2. Seperti itu. Nah, di sini terlihat bahwa Bu Witi menggunakan KKTP ini untuk memetakan ke teaching at the right level atau kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Di sini berarti Bu Witi sudah menerapkan teaching at the right level. Baik, kemudian kita teruskan. Untuk asesmen berikutnya, Bu Witi menggunakan asesmen diagnostik awal berupa gaya belajar. Di sini terdapat lampirannya ya, bahwa data pemetaan peserta didik, hasil asesmen non-kognitifnya berupa gaya belajar, ada visual, auditori, dan kinestetik. Dilanjutkan, Bu Witi menyiapkan LKPD yang berupa memunculkan di sini mengenai COVID-19, di mana penyakit ini pernah melanda dunia ya, artinya di daerah siswa tersebut juga terdapat infeksi COVID-19. Di sini Bu Witi sudah menerapkan cultural responsive teaching, dan Bu Witi juga memfasilitasi siswa dengan membuat produk, yaitu menggunakan selang bening, balon, kertas karton, lem tembak, cutter, gunting, isolasi, gambar paru-paru, kertas label, dan spidol, di mana bahan-bahan ini juga terdapat di lingkungan sekitar siswa. Kemudian di dalam tes formatifnya sendiri, LKPD dan tes formatif ini Bu Witi fasilitasi siswa dengan gaya belajar visual, diberikan gambar-gambar, kemudian menuliskan benar dan salah. Ini sangat membantu untuk siswa, mengasesmen siswa dengan kinestetik. Nah, di sini pada asesmen sumatifnya, Bu Witi memberikan beberapa soal, yaitu soal isai. Di sini dengan memunculkan COVID-19, cultural responsive teaching-nya
muncul ya. Kemudian terdapat juga 5 soal, di mana soal-soal tersebut adalah soal-soal HOTS. Namun soal-soal ini jika diperhatikan bahwa soal-soal ini mencangkup semua kemampuan siswa, mulai dari kemampuan siswa yang low, medium, kemudian kemampuan siswa yang high juga. Kemudian mari kita analisis, kita mulai analisis asesmen di ruang kelas. Mata pelajarannya tadi kita lihat modul ajarnya berupa mata pelajaran IPAS, kelas 5, fase C. Capaian pembelajarannya, Bu Witi tidak mencantumkan capaian pembelajaran. Nah, Bu Witi hanya mencantumkan tujuan pembelajaran. Di sini yang dimaksud adalah capaian pembelajaran elemen dan capaian pembelajaran umumnya. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menentukan sikap atau tindakan yang sesuai dalam menjaga dan merawat organ dan pada sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah dengan memperhatikan struktur serta fungsinya. Materi ajarnya Bu Witi menggunakan sistem organ manusia. Nah, di sini kita bisa lihat jenis asesmennya ada 3 ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pertama asesmen diagnostik awal yaitu tentang kebutuhan belajar atau gaya belajar. Kemudian yang kedua ada asesmen formatif yang kita lihat ada isainya itu, tapi terdapat 2 asesmen formatif yaitu tes tertulis. Kemudian ada performa tes. Untuk performa tes, peserta didik dapat membuat produk model pernafasan pada manusia dan memperhatikan struktur fungsinya. Kemudian untuk tes tertulis menentukan sikap atau tindakan sesuai dengan menjaga dan merawat organ manusia. Kemudian yang asesmen sumatif itu juga terdapat tes tertulis. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mbak Siti Himatul Aulia. Mbak Siti dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Herti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis assessment. Nah, jenis assessment yang dipakai oleh Guru Witi Suryani, jenis assessment di sini tadi ada formatif dan sumatif. Kemudian ada bentuk assessment. Bentuk assessment yang dituliskan adalah soal tertulis dan produk. Kemudian pada bagian mana dalam assessment tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik. Pada bagian identifikasi masalah, guru membagi 5 kelompok yang sudah disesuaikan dengan tahapan perkembangan siswa. Selain itu, pada kriteria penuntasan, tujuan pembelajaran KKTP, guru menggunakan KKO C1, C3, C5 yang, mohon maaf Mbak Herti, ke bawah Mbak, yang menunjukkan bahwa guru melakukan assessment yang dapat mencangkup tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian ada bagian yang lain menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik adalah pada bagian assessment formatif. Karena guru memberikan pertanyaan berupa gambar organ manusia yang terdapat pada lembar assessment. Pemberian gambar pada soal formatif, sumatif juga dapat memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual, perintah untuk memberi tanda centang pada bagian benar dan salah dan dapat memberikan ruang bagi peserta didik yang kinestetik. Kemudian, bagian mana dalam assessment tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Pada bagian yang menunjukkan kesesuaian dengan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik adalah pada saat guru memberikan soal terkait sistem pernafasan manusia. Soal-soal tersebut diberikan dengan masalah penyakit seperti COVID-19 dan guru mencontohkan peserta didik dengan menghirup udara di lingkungan tempat tinggal mereka.
Selain itu, pada bentuk asesmen produk, guru juga menggunakan bahan-bahan yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar peserta didik. Selanjutnya, Baik, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Lydia Rizky. Terima kasih. Mbak Lydia Rizky dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bagaimana dalam... Ayo Mbak, ke bawah lagi Mbak. Selanjutnya, bagaimana dalam asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Mbak, sebentar. Bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Bagian asesmen yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik yaitu pada bagian tabel yang terdapat di dalam kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau KKTP, guru menggunakan KKO level C1, C3, C5 untuk memfasilitasi kesesuaian kemampuan peserta didik agar dapat terukur dengan baik. Sehingga penyusunan soal formatif dan sumatif dapat mengukur kemampuan siswa yang low, medium, dan high. Penyusunan soal dengan menambahkan beberapa gambar juga membantu memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar visual. Penggunaan soal dengan perintah pemberian tanda centang juga dapat memfasilitasi peserta didik dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, Mbak. Bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Jadi, terhadap proses pembelajaran terdapat pada bagian refleksi peserta didik dan guru di akhir kegiatan dan pada bagian LKPD. Hasil dari pengisian LKPD, asesmen formatif dan asesmen sumatif yang telah dirancang guru yang dapat menjadi umpan balik terhadap setiap proses pembelajarannya di kelas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Amiruddin. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan tentang si materi berikutnya, yaitu jika Anda menjadi guru di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Teruskan pendapatmu secara lengkap. Baik, di sini ada 4 ya. Yang pertama, membuat kisi-kisi atau butir item, memasukkan tujuan pembelajaran yang saya rancang harus spesifik, ada tanya jawab dan diskusi. Yang kedua, tujuan pembelajaran itu harus mengukur ranah kognitif, harus ada unsur HOTS. Ya, jadi hal tersebut menjadi merata sesuai kemampuan peserta didik. Yang ketiga, kembangkan menjadi indikator soal yang selanjutnya digunakan untuk membuat butir soal. Selanjutnya diberikan kepada peserta didik dan hasil akhirnya dibuat analisis apakah peserta didik sudah mencapai KKM atau belum. Nah, yang terakhir adalah memetakan kesiapan peserta didik atau kesiapan belajar anak. Ya, sudah, Baik, Mbak Her. di teman-teman semuanya, itu yang bisa kami sampaikan dalam hal menganalisis asesmen di ruang kelas yang dari modul ajar Bu Itu Suryani, Guru SD Al-Irsyad Purwokerto. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak wabarakatuh. Ibu semua.